Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse ke 11 ya, kalau nggak salah ke 11. Di pertemuan pembahasan sebelumnya kita membahas tentang query load dari klasik DWH. Ya, dari klasik DWH kemarin setelah semua tabelnya terisi, mulai dari dimensi-dimensi sampai faktanya, langkah berikutnya adalah kita membuat query. Perlu diingat kita membuat query karena kita tidak memakai skema dan BI server ya. Jadi kita load manual ya informasi yang ada di klasik model DWH untuk kita bentuk nanti untuk pivotnya. Jadi ini query yang kemarin yang ini ya. Yang ini query-nya. Yang ini adalah query kemarin yang sudah saya share ke Anda semua. Ya, select sampai group by. Ini kalau masih bingung lihat penjelasannya di video sebelumnya. Jadi tujuannya praktikum hari ini adalah dari query kita load sebagai menjadi pivot. Ya, menjadi pivot. Ya, nanti seperti ini ya sekilas tampilannya. Sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Karena tidak semua menggunakan DB4G yang enggak community, jadi nanti kita prakteknya pakai Excel. Ya, tapi sebelum ke sana saya jelaskan dulu contoh sederhana. Di sini saya ada data dummy, ada data mahasiswa. Nah, di sini ada NIM, nama, prodi yang didaftarkan atau prodi yang dimasuki, dan asal kota dan asal sekolah, jenis asal sekolah. Dari sini bagaimana kalau kita membuat pivotnya ya. Nah, pivotnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini tampilan sederhana dengan Excel untuk pivot atau tampilan dari data yang ada di sini. Bagaimana kalau kita ambil pivotnya? Ini nanti bisa kita custom ya. Ya, ini kalau saya klik nanti akan muncul editor di sebelah kanan. Ini bisa kita olah. Di sini ada feed yang ada. Ini nanti saya tadi ngambil dari sini. Nah, ngambil dari sini. Ini tinggal kita centang dan kita letakkan di tempat-tempat yang telah kita tempat yang telah disediakan oleh pivot table sehingga menjadi informasi yang ada di sebelah kanan. Ya. Nah, nanti saya jelaskan sekarang cara membacanya dulu sebelum kita cara membuatnya. Di sini saya coba matikan semua. Ini nanti tambahnya seperti ini kalau default awalnya ya. Nah, kemudian kalau saya ingin menampilkan jumlah data mahasiswa, sini kan ada, kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya totalnya. Ini saya ambil NIM, ini saya hapus dulu ya, tidak di sini nanti tempatnya. Remove field. Nah, ini NIM saya bawa ke sini. Oh, ini masuk ke sini. Saya masuk ke values. Nah, ini ada 5. Ini menandakan ini. Jumlah recordnya ada 5. Ya, ada 5 mahasiswa. Nah, gitu ya. Kemudian ini tadi count of NIM. Ya, berarti kan menghitung banyaknya NIM. Ya, nanti kalau jumlah berarti nanti ya nggak pakai count. Cara mengubahnya nanti klik. Umpamanya lihat nih. Value field setting. Nanti tinggal dipilih fungsinya. Nanti kalau mau menentukan jumlah berarti pakai sum. Ya, tapi nanti saya coba berikan kasus yang lain ya. Ini sementara pakai ini dulu. Count of NIM. Sekarang dari 5 ini dia berasal dari kota mana saja. Nah, gitu ya. Ini kita bisa pakai kota. Nah, kota nanti bisa dibikin rows. Ini rows kan ya. Atau bikin kolom. Terserah ini. Kalau dibikin rows seperti ini. Jadi kotanya dibikin baris. Nah, ini kan baris kalau menyamping ya. Kalau horizontal kan baris. Jadi dari Kediri itu 3, dari Nganjuk 2. Nah, bisa dicek di sini. 1, 2, 3. Dari Kediri 3. Dari Nganjuknya 2. 1, 2. Nah, gitu. Sesuai kan ya. Yang tadinya 5
sekarang 3 dan 2. Ya, tapi tetap jumlahnya 5. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau saya tambahi sekarang? Yang dari Kediri atau saya ubah ya. Dari sekolahnya dulu. Ini saya matikan dulu. Kita dari sekolah. Ini dari SMK-nya 2, dari SMU-nya 3. Nah, kita bisa cek ya. Dari SMK 1, 2. Ya, sisanya dari SMU. Totalnya tetap 5. Ya, 2, 3 sekarang. Jadi ya, gimana kalau saya gabung sekarang dari SMU, dari asal sekolah dan dari kotanya, kita bisa masukkan kotanya diclik. Nah nih, kalau jadikan satu menjadi baris semua, jadinya seperti ini. Ada ini detailnya lah gini ya. Nah, karena mengapa kok SMK-nya di atas, karena tadi sekolahnya di rows yang pertama, kotanya di rows detail yang berikutnya. Sehingga jadinya seperti ini. Ya, ada 2 nih. Kalau bingung bisa diarahkan ke jadi kolom, di drag drop, letakkan di kolom. Nah ini mungkin lebih mudah dibaca ya. Jadi dari SMK dari Kediri cuma 1. Bisa dicek dari SMK yang dari Kediri cuma Ali. Nah ini ya. Tino itu benar dari Kediri tapi dia dari SMU, beda. Ya, ini bisa dicek di sini. Dari SMK yang dari Kediri cuma 1. Siapa namanya? Tadi namanya Ali saja. Yang dari SMK yang dari Nganjuk itu hanya SMK Nganjuk. Cuma Ani saja. Kemudian kalau dari SMK yang dari Nganjuk itu cuma 1 orang. Siapa di sini? SMK dari Nganjuk. Nah ini Ani. Ya. Yang ini tadi SMU dari Kediri itu ada 2, Tino sama Adi 2. Kalau yang SMK dari Nganjuk itu hanya Ani. Ya, tadi ada lalat sedikit ya, nanti silahkan pelan-pelan dicek lagi. Kemudian SMU dari Nganjuk cuma Budi, jadi di total tetap 5. Ya, kalau dari Kediri itu totalnya 3, dari Nganjuk totalnya 2. Itu kalau jumlah ke bawah itu berarti kota, karena ini kotanya di sebagai kolom. Nganjuknya 2, 3, 2. Tapi kalau dari asal sekolah, SMU itu totalnya 2, SMK totalnya 2, SMU totalnya 3. Nah, jadi kalau Anda ingat itu, ini adalah jumlah sebelumnya. Jumlah di pivot sebelumnya. Gitu ya. Ini kalau lebih didetailkan lagi. Jadi ini kalau ini berarti dari 2 dimensi. Yang pertama dari dimensi asal dimensi asal sekolah, yang kedua dari dimensi asal kota. Ya, gimana kalau saya tambahi dimensinya sekarang? Saya tambahi prodi sekarang ya. Saya tambahi prodi. Terserah nih mau taruh di kolom atau mau taruh di rows. Ini terserah apa ya. Tampilan yang diinginkan seperti apa. Jadi kalau saya tadi taruh di rows, jadinya seperti ini. Dia ke detailnya setelah SMK. Ya. Ini bisa juga saya taruh di sini. Nah ini, jadinya seperti ini. Ya, SMK yang dari Kediri, yang SI itu 1 orang. SMK yang dari mana ini? Nganjuk, ya itu juga 1 orang. Totalnya 2. Kalau ini Nganjuk total itu jumlah dari Nganjuk totalnya, ini jumlah dari Kediri totalnya. Ya, sekali lagi kalau bingung Anda bisa ubah kalau kesulitan membaca ya. Nah, jadi gini. SMK yang SI itu 1 orang. Ya. Yang dari Kediri, yang dari Nganjuk 1 orang. Dari SI yang SMK. Jadi saya ulang lagi, mahasiswa dari Nganjuk dari SMK yang masuk ke SI itu Kediri ke 1 orang, Nganjuk 1 orang. Mahasiswa yang dari SMU sekolahnya
ya, yang masuk ke SI, yang dari Kediri itu 1 orang, yang dari Nganjuk nggak ada yang dari Nganjuk, yang masuk ke prodi SI, yang asal sekolahnya SMU. Kemudian tadi yang berikutnya, yang dari SMU, yang masuk ke prodi TI, yang dari Kediri itu 1 orang, yang Nganjuk 1 orang. Di total tetap 5 di total ya. Jadi meskipun ini saya tambah-tambahi tetap 5. Nah gitu. Jadi kalau datanya cuma seperti ini, maksimalnya ya 3 dimensi nih. Pertama dimensi sekolah, dimensi kota, berikutnya dimensi prodi. Ya, cuma 3 maksimalnya. Maksimalnya dimensi yang terbentuk cuma 3. Jadi ini kalau saya buat skemanya gini. Ya, ini fakta mahasiswa, FM ya. Ini cuma ada 3 dimensi. Dimensi asal sekolah, dimensi kota, dimensi prodi. Nah, cuma gini. Kalau kasusnya seperti ini. Bentuk pivotnya seperti ini. Tadi sekali lagi, ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi beda-beda nanti tampilannya. Tergantung mana yang mau Anda letakkan di kolom, mau mana yang Anda letakkan di baris. Tapi kalau value tetap ini, karena kita tujuannya mau menghitung banyaknya mahasiswa. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Gitu ya. Nah, itu dulu pengenalan dari pivot di Excel. Nanti silahkan dicoba ya. Saya cukupkan sekian untuk nanti ada 2 pertemuan ke-11 ini, ada A, ada B, ini yang ke A ya. Pertemuan 11 yang ke A ini seperti saya jelaskan ini. Pertemuan 11 yang B nanti saya jelaskan bagaimana menaruh query. Ya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.